Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik serta semangat semuanya. Hari ini saya akan membacakan hadis tentang sholatul jamaah. Ya. Baik, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma. Dari anaknya Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai anaknya dan ayahnya, yaitu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat jamaah lebih utama, lebih baik daripada sholat sendiri dengan bandingannya 27 derajat. Nah, muttafaq alaih, hadis yang sudah disepakati para ulama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Salatnya seorang laki-laki, salatul rajuli fil jama'ah, di dalam jamaah, tudha'afu, dilipat gandakan, ala salatihi, dibanding salat sendirinya di dalam rumahnya, fi baitihi wa fi suqihi, dan di dalam suk tempat kerjanya, 25 dhi'fan, yaitu digandakan 27 kelipatan. 25 dhi'fan, ya. 25 yaitu 25 digandakannya, dhi'fan, kelipatan, 25 kelipatan, dhi'fan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu'a, dan itu ketika dia wudu kemudian memperbaiki wudunya, summa kharaja ilal masjidi la yakhrujuhu illa lis-shalah. Setelah wudu disempurnakan kemudian dia keluar rumah, tidak keluar rumah kecuali untuk sholat, lam yakhutta khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun. Dan setiap langkahnya, ya, lam yakhutta khutwatan illa rufi'at lahu biha darajat. Ya. Setiap langkah itu tidak akan ditulis kecuali malaikat akan menulis dan mengangkat derajatnya setiap kali langkahnya. Setiap langkahnya akan ditulis derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapus dosa-dosanya. Nah, jadi setiap langkah kita ketika akan ke masjid untuk sholat itu akan menjadikan derajatnya diangkat oleh Allah. Kemudian dihapus dosa-dosanya. Fa'idha shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama fi musallau. Dan selama seorang laki-laki itu sholat, maka malaikat akan terus mendoakannya di dalam tempat sholatnya itu, yaitu berdoa, Allahumma sholli alaih, Allahumma arhamhu, wa la yazalu fi sholatihi man tadara sholata. Nah, dan berdoa, Allahumma sholli alaih, ya Allah berikan keselamatan kepadanya. Ya, jadi sholawat, nah, itu memang dalam Al-Quran ada, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwa sholawat Allah kepada Nabi Muhammad berarti rahmat dan ridhonya. Kalau sholawat para malaikat, ya, yaitu doa dan permohonan ampun, istighfar mereka bagi Rasulullah. Kalau sholawat umat kepada beliau, pada Rasulullah, yaitu doa dan pengagungan. Kita bersholawat itu sama dengan
berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan kita dan pengagungan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi malaikat berdoa Allahumma sholli alaihi pada orang yang masih sholat itu di tempat sholatnya, Allahumma arhamhu, berikanlah dia rahmat, wala yazalu fi sholati man tadara sholata. Dan selama itu pula, ya, ketika dia menunggu untuk sholat, itu sama seperti dia sholat. Nah, jadi kita menunggu imam untuk berjamaah untuk sholat, nah itu pahalanya sama seperti sholat. Nah, makanya kita perbanyak doa di situ, banyak sholawat, banyak doa. Apalagi bainal adan wal iqamah itu termasuk mustajabah, tempat istijabahnya doa. Nah, jadi ini termasuk keutamaan sholat berjamaah, ya. Bagaimana ketika kita pergi ke masjid itu, setiap langkah itu akan diangkat derajatnya. Setiap langkah akan menghapus dosa. Nah, sholat jamaah di masjid. Ma'ani al-mufradat, ya, makna mufradat al-fadzu yaitu al-faradu, yaitu sendiri. Darajah jam'u darajah wa darajatin, yaitu jamak dari lafaz darajah wa darajatin ay maraqatun aw tabaqatun minal maratib aw manzilatu waradba fi syarat. Nah, darajah itu apa? Yaitu tingkatan kemuliaan. Ya, bukan hanya pahala tapi tingkatan kemuliaan. Di'fun, apa di'fun? Di'fu syai'i awil adad ay mislahu wa huwa alladhi tasmih, yaitu dilipat gandakan, di'fun. Syarahul hadis, syarah hadis. Ittafaqal ulama'u ala anna salatal jama'ati min afdalil ibadat wa ajalit ta'at. Para ulama sepakat, ya, ittafaqal ulama ala anna salatal jama'ah, bahwa salat berjamaah yaitu min afdalil ibadat, ya, sebaik-baik ibadah, wa ajlit ta'at, dan mulianya ketaatan, paling mulianya ketaatan. Ya, ini menggunakan wazan afdal, lebih baik, ajal, lebih mulia. Wal qaulur rajih, dan perkataan yang kuat, ya, para ulama, innaha fardu kifayatin, bahwa sesungguhnya sholat jamaah adalah fardu kifayah, yajibu izharuha finnas, wajib menampakkannya di sekeliling manusia, wajib menampakkannya. Fa in imtana'u min izhariha qutilu 'alaiha, dan ketika ada yang mencegah untuk melakukan sholat berjamaah secara dohir, ya, maka akan qutilu 'alaiha, maka akan diperangi. Wa huwa al-mansus fil imamah, dan ini dinas, ya, tertulis pada kitab imamah, kitab karya Imam Asy-Syafi'i. Wa dalilu 'alaihi, dan dalilnya yaitu ma rawa Abu Darda radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-shalah illa qad istahwada alaihimus syaitan alaika bil jamaah fa inna ma ya'khudud di'bu minal ghanamil qasiyah. Ya. Ma min salasatin, yang artinya tidaklah ada 3 orang dalam satu perkampungan atau pedalaman tidak ditegakkan pada mereka sholat berjamaah, ya, kecuali syaitan akan menguasainya. Syaitan akan menguasai kampung tersebut. Ya, alaika bil jamaah, hendaklah kalian berjamaahlah kalian, ya. Karena, ya, fa inna ma ya'khudud di'bu minal ghanamil qasiyah, karena serigala hanya memangsa kambing yang sendirian. Ya. Nah, ini sudah jelas, ya, ada hadisnya, dan ini sangat tepat sekali. Karena serigala akan mengambil kambing yang sendirian. Nah, kalau berjamaah kita akan
lebih bersatu dengan sesama orang muslimin. Selanjutnya, wa aftan Nawawi fil Majmu' Syarhil Muhaddab, dan Imam Nawawi berfatwa dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab, faqala was-sahihu annaha fardu kifayatin, bahwa salat berjamaah adalah hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Fardu kifayah adalah kewajiban ketika ada yang sudah melakukannya salah satu dari kampung tersebut, maka gugurlah kewajiban yang lain. Seperti fardu kifayah itu ya seperti ini, sholat berjamaah. Ya, jadi ketika dalam satu kampung sudah ada yang sholat berjamaah di musola atau di masjid, maka satu kampung tidak berdosa karena sudah ada yang melakukannya. Ini termasuk fardu kifayah. Contoh lagi fardu kifayah seperti apa? Seperti mengurus mayit. Ini juga fardu kifayah. Apabila satu kampung tidak ada yang mengurus mayit, maka akan berdosa semuanya. Tapi ada perwakilan yang mengurusnya, maka gugurlah kewajiban semuanya. Itu disebut dengan fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah termasuk hukumnya fardu kifayah. Wa huwa alladhi nassun alaihi Syafi'i fi kitabih, yang dinas tertulis pada kitabnya Imam Syafi'i yang berjudul Al-Imamah. Kama dzakarahul musannif, bagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang. Wa huwa qaulu Syekhil Al-Madhhab, yaitu qaulnya Syekh Al-Madhhab Ibnu Suraij wa Abi Ishaq wa jumhur ashabinal mutaqaddimin, dan seluruh sahabat-sahabat kita yang dulu, sahabat-sahabat Imam Syafi'i, wa sahahu aktsarul musannifin, dan disahihkan ya semua ya. Aksar di sini tuh paling banyak para musannif, para pengarang kitab, para ulama itu semuanya sepakat bahwa sholat berjamaah adalah fardu kifayah hukumnya. Wa huwa alladzi taqtadihil ahadits as-shahihah, dan dikehendaki ini ada pada beberapa hadis yang sahih, gitu ya. Jadi hukumnya salat berjamaah adalah fardu kifayah. Semua ulama ya, jumhur ulama kebanyakan ya, bahkan itu tadi ada Imam Nawawi berfatwa dalam syarah muhaddab, yaitu wasahihu annaha fardu kifayah, bahwa salat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Ya. Ahaduha, yang pertama, istadalla bihi ala sihatil fardhi, itu menyimpulkan bahwa sahnya salat sendirian. Wa annal jamaah laisat bisyartin, bahwa salat berjamaah itu bukan syarat. Wa wajhud dalil, dan nampak dalilnya yaitu anna lafdha lafat af'al, yaitu afdol. Taqtadi wujudul ishtirak, ya menghendakinya adanya keikutsertaan fil asli ma'at tafadul fi ahadil janibaini, dengan membandingkan antara salah satu segi. Wa dzalika yaqtadi wujudu fadilah fi salatil fardhi, dan ini juga menghendaki adanya keutamaan dalam salat sendiri. Wa ma la yasihu fala fadilah fi, dan ketika tidak sah maka tidak ada keutamaannya. Nah, jadi salat sendiri itu juga ada keutamaannya. Wala yuqalu innahu qad waradat sighat, dan tidak dikatakan juga sighatnya af'al min ghairi ishtiraki fil asli. Nah, jadi sighat af'al itu di sini harus ada keikutsertaan antara dua segi. Nah, dan tidak boleh ya min ghairi ishtiraki, tanpa keikutsertaan dalam asalnya. Li'anna hada innama yakunu 'indal itlaq, karena ini termasuk pandangan umum. Ya.
paragraf selanjutnya, wa amma tafadul bi ziyada adadi yaqtadi bayanan. Dan adapun tafadul ini, perbandingan ini dengan tambahnya jumlah yang dikehendaki dalam penjelasannya. Wala budda ayyakuna sama juz'un ma'dudun yazidu alaihi ajza'un akhar. Dan diharuskannya adanya bagian yang dihitung dan ditambahnya beberapa bagian yang lain. Kama idza qulna, sebagaimana kalau kita mengatakan hadal adad yazidu ala daka bikada wa kada min ahad. Ya, seperti kita mengatakan bilangan ini bertambah karena ada ini, ada ini. Fala budda min wujudi aslil adad, maka wajib adanya bilangan yang asli, wa juz'un ma'lumun fil akhir, dan bagian yang diketahui dari yang lain. Wa mislu hada, seperti ini. Wa la'allahu azhar minhu, dan ini juga nampak jelas. Maja'a fi riwayatil ukhra, di riwayat yang lain, tazidu ala salatihil wahda au tudha'af. Fa inna dzalika yaqtadi subutu syai'in yuzadu alaihi wa adadu yudha'af. Nah, jadi yazidu ala salatihi wahdahu. Bertambahnya salat ketika sendirian atau dilipat gandanya ketika berjamaah. Fa inna dzalika yaqtadi, dan menghendaki itu yaitu subutu syai'in yuzadu alaihi, yaitu ketetapan sesuatu yang bertambah dari pekerjaan itu. Wa adadu yudha'af, dan bilangan yang dilipat ganda. Na'am yumkin man qala bi anna salatal fadhi min ghairi udrin la yasihu. Ada juga yang mengatakan bahwa salat sendirian tanpa adanya udzur itu tidak sah. Wa huwa Dawud ala ma nuqila anhu, yaitu dari Imam Dawud yang dinukil darinya. Anna ayyaqul at-tafadul yaqa'u baina salatil ma'dur fada was salati fil jamaah, yaitu perbandingannya terletak pada antara salat ma'dur dan salat berjamaah. Ma'dur ketika ada udzur, tidak bisa berjamaah. Walaysa yalzamu idza wajadna muhammalan sahihan lil hadis aktsara min dalika. Dan laisa yalzamu, tidak ditetapkan ketika kita menemukan ya muhammilan sahihan, bahwa pembawa hadis sahih ini lebih banyak dari yang lain, dari itu. Wa yujabu an hada bi an, dan dijelaskan yujabu di sini diwajibkan bahwa al-faddu yaitu sendirian mu'arrafun. Mu'arraf yaitu ada alnya dengan alif dan lam. Salatul faddi, salat sendirian. Fa idza qulna bil umum, ketika kita mengatakan umum yaitu nakira, dalla ala fadilati salatil jamaah, maka akan menunjukkan keutamaan salat berjamaah ala salati kulli faddin, di atas salat sendirian. Fa yadkhulu tahtahu, akan masuk pada bawahnya itu. Al-faddul musalli min ghairi udhrin, yaitu ketika salat sendirian tanpa udzur. Jadi kalau kita bisa melakukan salat berjamaah, maka marilah kita salat berjamaah. Yaitu bandingannya 27 derajat, tingkatan derajat di sini itu adalah tingkatan kemuliaan. Ya, alhamdulillah telah selesai saya jelaskan hadis tentang salatul jamaah. Semoga kita bisa melakukan salat berjamaah, salat 5 waktu, salat fardu secara berjamaah, dan kita bisa melangkahkan kaki kita kepada yang baik-baik, terutama menuju ke masjid, menuju ke majelis ta'lim, dan tangan kita juga bisa menggunakan handphone dengan kebaikan, ya, mengetik kebaikan, mencari searching yang baik-baik, supaya kita juga akan mendapatkan pahala dan juga kebaikan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Alhamdulillah, hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.